Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, salpe, rahmat Tuhan beserta kita. Hari ini kita bertemu dalam Renungan Harian Katolik hari Rabu 12 Maret 2025. Yang menjadi renungan bagi kita diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 29 sampai 32. Dalam Injil hari ini diceritakan bagaimana Yesus menegur suatu angkatan yang disebut sebagai angkatan yang jahat karena mereka meminta tanda. Dan Yesus berkata, kepada angkatan ini tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Saudara-saudari yang terkasih, angkatan itu dicap Yesus sebagai angkatan yang jahat karena minta tanda. Nah, saudara-saudari yang terkasih, hanya minta tanda, Yesus memberi cap sebagai angkatan yang jahat. Sesungguhnya mengapa begitu tegas Yesus menghukum mereka atau mencap mereka sebagai angkatan yang jahat? Padahal hanya meminta suatu tanda. Nah, saudara-saudari yang terkasih, yang pertama ingin kita gali, siapakah yang dimaksud Yesus sebagai angkatan ini? Yang jelas angkatan itu adalah angkatan di masa Yesus. Artinya mereka telah melihat Yesus. Yesus adalah tanda. Namun mereka tidak percaya. Mereka masih minta tanda-tanda lain. Dan Yesus membandingkan dengan orang-orang Niniwe yang hanya melihat tanda Nabi Yunus. Mereka berbalik dan percaya. Dan Yesus memuji orang-orang Niniwe yang menjadi percaya hanya dengan tanda Nabi Yunus. Kemarahan Yesus atau sikap Yesus yang memberi cap sebagai angkatan yang jahat kepada mereka, ini adalah karena Yesus jauh lebih penting dan lebih utama daripada Nabi Yunus. Tapi orang Niniwe bisa percaya dan berbalik hanya dengan gambaran Nabi Yunus, dengan kesaksian Nabi Yunus. Tapi Yesus yang jauh lebih sempurna dari Nabi Yunus hadir di angkatan itu. Mereka tidak percaya dan meminta tanda lagi. Disinilah kemurkaan Yesus kepada angkatan itu. Nah, saudara-saudari yang terkasih, apa pesan yang ingin disampaikan dari kemurkaan Yesus ini? Angkatan jahat ini bisa jadi juga adalah kita. Sebab kita telah membaca dalam kitab suci, mendengarkan kesaksian siapa Yesus, bahwa Yesus adalah putra Allah. Dialah puncak dari segala kesaksian para nabi. Jika kita telah mengimani Yesus sebagai puncak iman kita, namun kita juga belum percaya dan selalu bersikap seperti angkatan yang jahat yang disebut Yesus, mencari dan meminta tanda, menuntut tanda agar kita dapat berubah, agar kita dapat bertobat, mungkin kita pun akan mendapat cap yang sama dari Yesus sebagai angkatan yang jahat. Dan kepada kita juga tidak akan diberi tanda. Saat kita menuntut tanda, kepada kita pun tidak akan diberi tanda. Tapi bila kita sungguh-sungguh dapat mengimani Yesus sebagai putra Allah, juru selamat, jalan kebenaran, jalan satu-satunya menuju kepada Bapa, dengan sendirinya kita akan dapat menangkap tanda-tanda itu lewat perjalanan hidup kita. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, Nabi Yunus ditelan atau masuk ke dalam perut ikan selama 3 hari. Ini adalah gambaran bagaimana Yesus juga masuk ke dalam perut bumi selama 3 hari. Namun dengan kebangkitan Yesus, kalau kita pun tidak percaya,
tentu kita juga akan dicap sebagai angkatan yang jahat. Nah, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, marilah kita merubah hati kita, berbalik dari kebebalan hati kita. Kita diajak untuk bertobat, untuk sungguh-sungguh percaya. Kita diajak untuk mencontoh orang-orang Niniwe yang hanya dengan kesaksian atau tanda dari Nabi Yunus mereka dapat berbalik, bertobat. Sepenuh hati mereka bertobat. Kita pun diajak bertobat karena Yesus jauh lebih sempurna dari Nabi Yunus. Dan tanda kebangkitan Yesus adalah bukti yang cukup lengkap, cukup sempurna bahwa dia adalah putra Allah yang telah mengalahkan maut, yang akan membawa kita kepada keselamatan abadi. Semoga di masa prapaskah ini kita dapat menjadi kelompok orang-orang yang terselamatkan karena kita percaya tanpa menuntut tanda lain. Sebab tanda yang diberikan Yesus sudah cukup sempurna. Amin. Selamat prapaskah, Tuhan memberkati.